Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha, baik milik pemerintah, BUMN, maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, ataupun reimpor. Tarif untuk pajak jenis ini sangat bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Pemungut PPh pasal 22 yang pertama itu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memungut pajak atas objek pajak penghasilan pasal 22 impor barang. Yang kedua itu ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran pun KPA yang berfungsi sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembayaran pembelian barang. Yang ketiga, itu ada bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, itu ada KPA, kuasa pengguna anggaran, atau yang biasa disebut pejabat penerbit, surat perintah pembayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atas dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, BUMN, di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan, yang dimana ini berhubungan dengan pembelian bahan-bahan dari pedagang, pengumpul untuk keperluan industri maupun ekspor. Yang ketujuh, ada industri atau badan usaha lain yang melakukan pembelian atas komoditas tambang batubara. Selain itu, ada mineral logam dan mineral bukan logam dari bahan usaha atau orang perorangan yang memegang izin usaha pertambangan. Nah, di sini ada tarif dari PPh pasal 22. Yang pertama, itu atas impor. Jika dia menggunakan API, yaitu angka pengenal importir, maka tarifnya dikenakan 2,5% dikali nilai impor. Sedangkan kalau dia non-API, tarifnya itu dikenakan 7,5% dikali nilai impor. Beda ya anak-anak, kalau dia memiliki API itu dikalikan 2,5, sedangkan kalau dia non-API atau tidak memiliki angka pengenal impor, itu dikalikan 75%. Selanjutnya, ada atas pembelian barang. Tarifnya 1,5% dikali harga pembelian. Yang ketiga, itu ada atas penjualan hasil produksi seperti semen dikali 0,2%, 0,25% dikali DPP PPPN. Kertas itu dikalikan 0,1% dikali DPP PPN. Produk baja itu dikalikan 0,3% dikali DPP PN. Dan yang terakhir itu ada produk otomotif itu dikalikan 0,45% kali DPP PPN. Nah, selanjutnya itu ada atas pembelian bahan industri. Tarifnya itu 0,25% dikali harga pembelian. Nah, yang kelima, atas impor kedelai, gandum, tepung terigu, tarifnya itu dikalikan 0,5% dikali nilai impor ya. Jadi ini adalah tarif-tarif dari PPh pasal 22. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tanggal 5 Maret 2016, PT XYZ
mengimpor barang dari Cina dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010 tahun 2016, di mana biaya asuransi yang dibayar di luar negeri itu sebesar 5% dari harga faktur, dan biaya angkut itu sebesar 10% dari harga faktur. Berarti 5% dari 100.000 US dollar dan 10% dari 100.000 US dollar. Sedangkan bea masuk dan bea masuk tambahan itu sebesar 20% dan 10%. Nah, kurs yang ditetapkan pada saat itu 1 US dollar sama dengan Rp14.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut jika PT XYZ memiliki API, angka pengenal impor, dan jika tidak memiliki API. Yang tadi kalau ditarik PPh pasal 22-nya, kalau dia memiliki API itu dikalikan 2,5%, sedangkan non-API itu dikalikan 0,75%. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaian. Diketahui harga faktur ataupun cost sama dengan 100.000 US dollar. Yang kedua, ada biaya asuransi atau insurance, yaitu 5% dari harga faktur, berarti 5% dikali 100.000 US dollar. Dapatlah hasilnya 5.000 US dollar. Yang ketiga, itu biaya angkut, freight, sama dengan 10% dikali dari harga faktur, berarti dikali 100.000 US dollar, dapatlah hasilnya 10.000 US dollar. Setelah diketahui 5% dari harga faktur, 10% dari harga faktur, itu kita jumlahkan semua ya anak-anak, masih dalam bentuk US dollar. Dari harga faktur ditambah biaya asuransi, ditambah biaya angkut, itu menjadi 115.000 US dollar. Ingat, masih dalam bentuk US dollar. Kemudian kita masuk ke SIP, yaitu penjumlahan dari cost dengan insurance dengan freight, yaitu di mana harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut. Nah, setelah kita jumlahkan dia ke dalam bentuk dolar, sudah tertotal semua, kita ganti dia dengan rupiah. Tadi diketahui 1 US dollar sama dengan Rp14.000. Jadi kita kalikan dari 115.000 US dollar dikali Rp14.000 hingga menjadi hasilnya adalah sebesar 1.150.000.000 rupiah. Sesudah kita masukkan ke dalam rupiah, kemudian kita lanjut ke bea masuk. Tadi bea masuk sebesar 20%. Nah, 20% ini kita kalikan dengan 1.150.000.000 rupiah. Kemudian hasilnya dapat sebesar 230 juta. Kemudian ada dia bea masuk tambahan itu 10%. Nah, 10% dikali 1.150.000.000, hasilnya adalah 115 juta rupiah. Setelah itu kita totalkan lagi, dapatlah hasilnya sebesar 1.495.000.000 rupiah. Nah, tadi yang ditanyakan, hitunglah PPh pasal 22 apabila PT XYZ memiliki API dan tidak memiliki API. Nah, kalau dia untuk yang memiliki API, tadi tarifnya sudah Ibu buat, itu ada sebesar 2,5%. Nah, 2,5% dikali 1.490.000.000, 1.495.000.000, itu hasilnya sama dengan 37.375.000. Itu yang memiliki API. Nah, sedangkan yang tidak memiliki API itu dikalikan dengan 7,5% dikali 1.495.000.000.
495 juta hingga hasilnya sebesar Rp112.125.000. Nah, jelas perbedaannya ya anak-anak. Kalau dia yang API itu dikalikan 2,5%, kalau dia non-API ataupun tidak memiliki API itu dikalikan 7,5%. Nah, pertemuan ini pada materi PPH pasal 22 ini kita membahas tentang lebih ke ekspor impor barang. Sedangkan di pertemuan kita sebelumnya atau materi kita sebelumnya itu mengenai PPH pasal 21 yang dibahas tentang pajak penghasilan pribadi seseorang. Jadi Ibu harap anak-anak bisa memahaminya dan mengerti di mana perbedaannya, dan apabila ada masih yang kurang paham ataupun janggal, bisa anak-anak tanyakan pada kolom komentar. Ibu tutup sampai di sini. Atas pertanyaan terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.